Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya tentang surat edaran bersama nomor 8 dan nomor 2 antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa tentang optimalisasi dan percepatan pelaksanaan bantuan langsung tunai desa tahun 2021. Fokus ya, kali ini saya akan menyajikan syarat baru, kriteria baru penerima BLT perubahan ini ya. Jadi yang menerima BLT itu kriterianya: 1, kehilangan mata pencaharian; 2, belum terdata exclusion error. Maksudnya belum terdata itu yang bersangkutan sebelumnya tidak pernah menerima bantuan apapun, namun yang bersangkutan itu layak untuk menerima karena misalnya kehilangan mata pencaharian atau mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun kronis. Kemudian yang berikutnya, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau dari anggaran pendapatan belanja negara. Sebelumnya misalnya penerima bantuan pengaman sosial dari Kementerian Sosial maupun kementerian yang lain, tapi terhapus karena suatu hal, itu dapat dialokasikan BLT dana desa. Nah, mekanismenya dengan cara melalui musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil. Kemudian ketentuan baru, besaran BLT desa dalam APB desa dalam prosentase transfer dana desa ini kalau kurang 800 juta, maka desa mengalokasikan BLT desa maksimal sebesar 25% dari jumlah dana desa. Kalau desa menerima dana desa 800 juta sampai dengan 1,2 miliar, desa tersebut mengalokasikan BLT desa maksimal sebesar 30% dari jumlah dana desa. Jika desa penerima dana desa lebih dari 1,2 miliar, mengalokasikan BLT desa maksimal sebesar 35% dari jumlah dana desa. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan, pemerintah desa dapat menambah alokasi anggaran BLT desa. Jadi ini sangat fleksibel sekali, bergantung kepada kebijakan musyawarah desa khusus, musyawarah insidentil untuk menetapkan jumlah KPM penerima BLT DD dengan memperhatikan syarat-syarat kriteria yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini, yaitu kehilangan mata pencaharian, belum terdata, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun kronis, punya penyakit bawaan misalnya, atau punya penyakit kambuhan yang menahun atau kronis, penyakit dalam misalnya. Kemudian keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti, baik bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dan atau dari anggaran pendapatan belanja negara. Artinya dengan adanya SE ini, desa dapat melakukan perubahan penerima KPM BLT dengan cara musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil. Karena bisa jadi penduduk itu misalnya telah berpindah ke desa yang lain atau meninggal, sehingga bisa diganti yang lain yang memenuhi kriteria. Atau misalnya bulan 1, 2, 3 sampai bulan 5 misalnya, KPM tersebut itu layak menerima karena memenuhi kriteria kehilangan mata pencaharian. Tapi pada bulan ke-6, ke-7 sampai sekarang misalnya, itu yang bersangkutan sudah bekerja di tempat yang tetap, maka kriterianya sudah
tidak terpenuhi karena yang bersangkutan memiliki mata pencaharian ekonomi yang baru sehingga dapat diganti orang lain atau dapat dihapus sehingga berkurang jumlah KPM-nya maksudnya. Begitu juga misalnya KPM yang telah ditetapkan ternyata ada KPM baru. Karena yang bersangkutan kena PHK karena perusahaan tempat dia bekerja mengalami defisit misalnya atau mengalami penutupan usaha sehingga dia di PHK, bisa diusulkan misalnya sebelumnya tidak menerima bulan 1, 2, 3 tidak menerima, boleh diusulkan di bulan 8 ini misalnya 8, 9, 10 sampai 12 bisa menerima BLT. Ini nanti filenya saya taruh di deskripsi ya, silahkan untuk di download bagi yang ingin membaca lebih detail. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang belum subscribe silahkan subscribe supaya nanti dapat pemberitahuan secara otomatis kalau sudah subscribe. Kalau tayangan ini bermanfaat silahkan klik jempol dan bagikan ke teman yang lain supaya informasi ini diterima oleh masyarakat banyak. Terima kasih yang sudah menyaksikan.